tentang apa yang mau dibahas dalam pembelajaran geografi. Judul bahasan kita insyaallah berikutnya adalah pengertian dari penelitian geografi. Yang selanjutnya kalian lihat. Yang menjadi pertanyaan saya, bisa saya tanya di awal, masih semangat belajar? Masih. Semangat belajar? Masih. Mantap. Mari kita belajar memulai memahami apa yang kita tahu tentang penelitian. Sebelumnya saya mau tanya, sudah pernah meneliti? Pernah. Pernah meneliti? Pernah meneliti? Pernah meneliti? Kira-kira kalau pernah meneliti, apa yang diteliti? Tentang apa? Paling sederhana apa? Tumbuhan. Bagus. Kalau tumbuhan dalam bahasa geografi, di tadi aja kita kaitkan terus pembelajaran ini supaya kalian bisa lebih paham. Kami sudah lihat apa pengertian penelitian geografi. Ya, yang pertama adalah peserta ini mampu menjelaskan pengertian bersama dengan jenis penelitian geografi. Nanti akan lebih lanjut kita bahas. Yang kedua, peserta ini menjelaskan fenomena dan masalah geografi. Masih ingat fenomena geosfer? Masih. Ada berapa? 5. Ada 5. Atmosfer? Yang ketiga adalah peserta ini melakukan teknik pengumpulan data, metode penelitian geografi dan analisis data geografi. Kemampuan yang ketiga ini kita harapkan paling tidak ada yang mewakili dari teman. Insyaallah kita rencana pada penelitian kali ini kita ambil sampai satu lokasi atau wilayah di Madinah. Kita upayakan satu perkampungan yang yakni tempat wisata atau yang kita kenal dengan hutan pinus Madinah. Kita coba nanti di sana dijadikan sebagai satu objek penelitian. Bisa ya? Bisa. Oke, selanjutnya yang terakhir, peserta ini menguraikan sistematika penulisan laporan dan menyusun laporan penelitian geografi. Hasil dari apa yang dilakukan di lokasi nanti, setidaknya ada model atau bentuk hasil penelitian. Satu kelas ini minimal ada laporannya, jadi paling tidak mewakili saja karena ini sampel. Jadi kita sepakat semua? Yes? Sekarang kita lanjut pada pemahaman selanjutnya, itu tentang apa yang dimaksud dengan penelitian itu sendiri. Sekarang siapa yang siap untuk bertanya? Mana saya beri kesempatan tanya? Ada yang bertanya tentang penelitian geografi? Kalimat di atas silahkan. Kurang dipahami silahkan. Kita bahas sama-sama. Silakan. Ya, bagus. Pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan ke budaya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa nanti akan dilakukan penelitian di satu tempat, yaitu di Madinah. Pertanyaannya, apakah Madinah itu bukan satu ruang? Ruang itu bukan? Apakah Madinah itu bukan satu wilayah? Apakah Madinah itu bukan sebuah lingkungan? Ini tiga hal tidak bisa lepas. Dalam penelitian geografi, maka ciri khas utama dari penelitiannya adalah pada tiga tempat. Kalau tidak pada ruang yang luas, dia berada pada lingkungan. Kalau tidak pada lingkungan, berada pada wilayah. Saya jelaskan, bagus pertanyaannya. Apa yang saya jelaskan? Kalau ruang besar, tapi ruang bisa juga kecil. Misalnya ruang kelas, ya. Tapi kalau ruang alam semesta ini luas atau tidak? Luas. Satu, itu ruang. Yang kedua, lingkungan. Sekolah ini lingkungan atau ruang? Lingkungan. Kenapa? Karena ada pembatasan. Kalau ruang nyaris tidak terbatas, tapi ada Pak, ruang kelas, ya ruang kelas maksudnya dibatasi oleh. Kalau secara luas, maka itu diartikan sebagai ruang. Boleh diartikan dalam arti yang sempit. Jadi dipahami bahwa ruang dua polanya, tapi kalau ke lingkungan dia berfokus pada satu titik. Ada lingkungan kemudian wilayah. Kalau wilayah lebih luas daripada lingkungan, tapi wilayah itu berada dalam ruang. Kalau wilayah bisa terbagi, ya kan? Wilayah Sulawesi,
wilayah timur, wilayah barat, ya kan? Nah, jadi yang intinya yang kami buat adalah rumah. Oke, saya itu pengertian yang harus kita pahami dalam penelitian geografi. Bagus pertanyaan. Oke, kita lanjut. Atau masih ada lagi? Terkait di atas. Masih ada? Oke, tidak, kita lanjut. Kita anggap sudah paham semua ya. Intinya bahwa penelitian geografi salah satu ciri khasnya adalah berada pada ruang, berada pada lingkungan, dan berada pada wilayah. Sudah paham? Kemudian, nah ini jenis-jenis penelitian geografi. Apa jenisnya? Jenis penelitian geografi terdiri atas 3 bagian, yaitu tujuan, bentuk, dan metode pelaksanaan, metodologi yang digunakan. Nah, lihat kalau tujuannya apa lagi? Ternyata tujuannya terbagi atas 3. Ada namanya eksploratif, deskriptif, eksplanatif. Kemudian bentuk dan metode pelaksanaan ada namanya penelitian studi kasus, penelitian survei, dan penelitian eksperimen. Kemudian metodologi yang digunakan ada namanya penelitian kuantitatif, ada namanya penelitian kualitatif. Lagi-lagi, silakan. Ada yang kira-kira kamu tidak bisa tangkap di atas? Atau semuanya? Apa bedanya kualitatif dan kuantitatif? Bagus. Supaya lebih jelas, saya mau hitung begini. Kalau saya bilang jumlah siswa di kelas ini 36 orang, itu jumlah sama dengan kuantitatif. Tapi kalau saya bilang di kelas ini ada 10 orang yang dapat nilai 10 atau nilai 100 mata pelajaran matematikanya, kalau itu bahasa apa ini? Kualitas. Artinya antara kuantitatif dengan kualitatif yang menunjukkan kualitas atau jumlah. Maksudnya kalau kuantitatif jumlahnya saja, kalau kualitatif sama dengan mutunya, kualitasnya. Saya tanya maksudnya, dari 36 orang hanya ada 10 orang yang jagoan, itu berarti namanya kualitatif. Tapi kalau jumlah 36 itu yang disebut dengan kuantitatif. Bagus. Kira-kira bisa dipanggil? Ada lagi? Apa? Tadi semua kalau tidak paham, bahasa saya. Nanti akan ditunjukkan bagian-bagiannya supaya jelas. Ada? Silakan. Ya. Yang mana penelitian survei, bagus. Ada 3 penelitian studi kasus, survei, dan eksperimen. Kalau eksperimen biasanya pada pelajaran seperti misalnya fisika untuk mengetahui asam dan basa, ya kan? Benar? SMP ya? Untuk meneliti anatomi tubuh kakak, misalnya, saya pernah di SMP juga. Itu namanya penelitian apa? Eksperimen. Survei. Nah, survei itu mengumpulkan data-data yang ada, kemudian kita buktikan. Misalnya, apakah semua siswa datang ke sekolah naik kendaraan? Nah, kita survei dulu. Ternyata di antara 1000 siswa, secara kuantitatif hanya ada 300 yang naik kendaraan. Makanya dulu di televisi pernah ada acara apa itu? Survei membuktikan, ya kan? Ya, benar ya toh? Artinya bahwa setiap melakukan penelitian itu harus berdasarkan pada fakta dan data yang ada. Datanya 1000 siswa, tapi yang data naik kendaraan hanya 300. Itu namanya penelitian survei. Kita membuktikan apakah berapa banyak siswa yang pakai kendaraan. Maka survei cenderung menggunakan apa? Penelitian kuantitatif. Oke, terkait tak? Berikut. Apa lagi? Studi kasus. Yang mana itu studi kasus? Ada tak? Seperti mana contohnya? Ya? Iya. Paling tidak studi kasus itu sesuatu yang kita tidak ketahui dan kita mau ketahui.
Nanti kita ambil contoh kalau di Malino itu selama ini yang kita lihat banyak penjual atau warung di sepanjang pinggir jalan menuju ke Sinjai di daerah hutan pinus, dan di situ ada juga bukan hanya warung, tapi juga ada wisma atau yang biasa orang bilang villa-villa yang disewakan. Ya, kita mau cari tahu apakah hal itu berpengaruh pada tingkat perekonomian orang-orang di sana. Atau kita bisa melakukan sebuah penelitian. Apa itu? Penelitian studi kasus. Bukan kasus dari hutan, bukan, tapi kasus tentang apakah orang yang cenderung membuka warung atau bikin villa itu menjadi meningkat taraf hidupnya atau tidak. Nah, itu namanya studi kasus. Jadi bukan berarti permasalahan yang seperti dulu kasusnya begini kan, tidak selalu artinya begitu. Kasusnya perkelahian tidak, dan sampai kasus yang berpikir selalu hal-hal yang masalah keributan dan sebagainya. Oke, yang dipahami ya, jadi studi kasus. Yang berikut apa lagi? Nah, yang di atas berdasarkan tujuan, maka nanti kita upayakan di Malino itu yang masuk penelitian adalah penelitian eksplanatif. Apa itu eksplanatif? Nanti kita jelas berikut. Dan deskriptif dan eksploratif. Nah, untuk lebih jelasnya lebih baik kita lihat dari tayangan ini. Ya, dari sini silakan simak. Sebentar saya mau tanya apa kira-kira contohnya. Silakan baca dan berpikir apa kira-kira contohnya. Saya mau tanya berkurang, silakan. Apa itu eksploratif? Apa itu deskriptif? Apa itu eksploratif? Siapa tahu ada yang bisa kasih contoh, silakan. Baca baik-baik. Apa kira-kira contohnya? Oke, sekarang saya tanya. Siapa tahu ada yang bisa beri contoh? Bagian pertama, penelitian eksploratif. Siapa yang bisa beri contoh? Katakan. Ayo, berani. Apa kira-kira contohnya? Penelitian eksploratif. Berdasarkan apa yang kau baca di atas. Ya. Fenomena geosfer ada 5. Kembali, saya antar dulu. Nanti apa yang ditelis? Ayo, kira-kira apa contohnya? Ya kan? Apa contohnya? Ya? Antroposfer. Oke, contohnya antroposfer. Berarti kira-kira apa judulnya? Kalau satu penelitian, ada bisa? Kalau antroposfer apa yang diteliti? Manusia. Ya. Andaikan saya bilang biosfer, apa yang diteliti? Tumbuhan dan hewan. Ya. Sekarang kita lihat dulu. Ayo, kalau antroposfer apa yang diteliti? Aktivitas. Apa yang menjadi kebiasaan manusia? Oke? Bebasnya geograf bicarakan semuanya. Oke? Yang berikut penelitian deskriptif. Nah, kira-kira apa contohnya? Menjelaskan peristiwa gempa bumi. Berarti kita menjelaskan secara deskriptif. Berarti itu kamu lihat ada berita, lantas kamu ikuti. Oh, penyiarnya menjelaskan secara deskriptif. Gempa di sini, banjir di sini. Ya, ternyata jelas, bahkan detail berapa korbannya, berapa rumah rusak. Namanya penelitian bagus, sudah pahami. Terakhir, penelitian. Ada yang bisa contoh? Tidak? Saya jelaskan yang terakhir ini. Menemukan penyebab satu fenomena geosfer berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan. Kalau saya mau berhipotesis begini, Makassar ini sering macet, ini contoh ya. Makassar sering macet. Pertanyaannya, apa penyebabnya selalu macet? Itulah yang dimaksud dengan penelitian eksploratif.
Nah, kita tarik satu persatu. Apanya? Diidentifikasi. Penyebab kematian di Makassar, satu, terlalu banyak kendaraan yang lepas ke jalan. Terlalu mudah penjualan kendaraan, ya. Sementara ukuran jalan segitu-gitunya, ya kan? Kemudian yang ketiga, mungkin bisa teridentifikasi jam kerja setiap orang bersamaan. Pagi-pagi sama pergi sekolah, pegawai, pekerja swasta, pulang sama lagi jamnya semua, sore semua. Bukan tidak mati, ya. Oke, jadi sekalian, ini penelitian X dan aktivitas penelitian. Paling tidak dari sana dipikirkan bahwa ini bagiannya setiap penelitian dan setiap bagian itu kita tahu bisa paham. Jadi yang selanjutnya, nah, siapa yang bisa lihat gambar ini? Kira-kira apa yang pikiran? Penelitian apa ini? Eksploratif. Penelitian? Eksploratif. Eksploratif. Dia sempat menangkap apa? Gunung Merapi. Tadi bilang lupa. Nah, sekarang ini gunung Merapi. Oke, kita lanjut yang tadi. Berdasarkan tujuan. Nah, kelihatan di mana dia? Di bagian mana dia? Studi kasus, survei atau eksperimen? Studi kasus. Tentang gunung. Dia mau lihat kasusnya gunung berapi ini menyebabkan apa, mengakibatkan apa yang menjadi efek dampak positif dan negatifnya. Oke? Kalau ini sudah jadi persoalan, kalau tidak bisa dipahami tadi. Lanjut. Metodologinya. Sekali lagi silakan disimak. Ada yang bisa ditanyakan, kita bahas. Silakan. Baca baik-baik. Dan kalau ada yang kurang jelas, silakan. Ada? Oke, untuk selanjutnya, ini bagian terakhir yang kita bahas berdasarkan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Jadi penelitian punya metodologi. Tahu metodologi? Tidak. Metodologi adalah cara yang digunakan untuk meneliti, teknik-teknik yang digunakan. Kalau kita lihat dari apa yang kelihatan di atas, penelitian kuantitatif dan kualitatif, tentu masih ada yang tidak jelas. Ada yang bertanya? Saya Pak, Bagus, silakan. itu Pak yang kuantitatif, permasalahan yang akan diteliti sudah jelas. Terus kalau misalnya permasalahannya sudah jelas, kenapa diteliti lagi Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Apa tuh? Kalau sudah jelas, kenapa diteliti lagi? Oke, sekarang pahami lagi ya. Kalau penelitian kuantitatif maksudnya adalah penelitian yang didasarkan pada angka-angka. Ya, contoh, halo. Yang ditanyakan kalau punya masalah yang kenapa diteliti? Maksudnya supaya untuk menguatkan penelitian kita. Makanya itu yang maksudnya metodologi. Kita sudah tahu di sana itu di satu kampung penduduknya ada 500 orang di sana. Dari 500 ini kan kita tidak tahu apa betul pasti 500 karena jumlah yang kadang-kadang terhitung biasa relatif bukan mutlak, ya. Nah, makanya penelitian kuantitatif maksudnya sekali lagi menguatkan apa yang sudah menjadi informasi. Jelas? Kalau ada yang kabarkan 100 orang, nah kita kesana dulu deh, betul ke 100 orang? Jumlahnya, kuantitatifnya? Itu maksudnya. Oke, Zena? Ya, bagus. Silakan. Ini Pak, kan yang paling terakhir nomor 3 ini mendapatkan data lebih lengkap dan akurat.
Maksudnya Pak, kan sudah ada yang datanya. Kenapa kita mencari lagi data? Oke. Sekali lagi, saya katakan tadi, penelitian kuantitatif adalah bertujuan untuk menguatkan. Makanya metodologinya kita pakai apa? Angka-angka. Misalnya sekali lagi, kita hitung satu penduduk, jumlahnya 580. Ternyata kalau penduduk yang 580 dalam 2 hari, 3 hari ada yang meninggal. Untuk menguatkan data itu kita cek lagi. Nah, apa ceknya? Kita lihat jumlahnya. Oh, tetap 580. Tetap ada informasi ada yang meninggal, maka data itu tetap hanya diberi keterangan ada yang meninggal. Itu maksudnya. Jadi untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, menguatkan apa yang sudah ada. Sekali lagi sama dengan di atas. Permasalahan sudah jelas, kita telitilah. Sekali lagi untuk penelitian kuantitatif selalu metodologinya menguatkan apa yang sudah ada, kita cari lagi. Beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif, permasalahan yang akan diteliti itu jelas. Ya. Contoh, kita lihat sekali lagi di Madinah, misalnya kalau kita lewat ini dari tahun kemarin, ini warungnya begini-begini terus. Apakah kira-kira kalau orang yang punya warung ini tidak bertambah kaya atau tidak? Apa yang membuatnya seperti itu? Makanya perlu dilakukan penelitian secara kualitatif. Maka biasanya penelitian kualitatif ada langkah yang dilakukan, yaitu melalui wawancara. Kita lihat nanti untuk semuanya apa hasil dari aksi teman-teman kalian menjadi satu tim pada tayangan berikut setelah kita lihat aksi mereka di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, yaitu tepatnya di Kota Bunga, Kota Malino. Ya, saudara sekalian, untuk tayangan itu kita akan lihat pada pertemuan berikut. Saya kira untuk kali ini cukup. Maka apa yang saya jelaskan kalian bisa pahami. Ya. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anaya Zatil Izakatili sebagai pengantar untuk penelitian kali ini. Nah, sebelum kita akan melakukan suatu penelitian, kami akan melakukan perencanaan yang dimana hal-hal apa saja yang kita akan butuhkan nantinya. Ketika perencanaan kami sudah matang atau istilahnya fix, kami akan segera berangkat menuju ke lokasi yang kami telah tentukan. Nah, teman-teman, kalian perlu tahu, secara geografis, Malino terletak sekitar kurang lebih 75 km dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dan dikenal sebagai daerah penggunungan dengan iklim sejuk serta keindahan alam yang menarik, seperti hutan pinus, air terjun, dan perkebunan. Kami menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam untuk naik mobil dan sekitar 1 jam 50 menit naik motor. Dan kalau disuruh naik sepeda, mungkin lebih baik saya pilih tidur. Nah, alhamdulillah teman-teman, kami telah sampai di Malino dengan selamat. Welcome to Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Berhubung kita lagi di Kota Malino, kira-kira seperti apa ya foto udara dari Kota Malino ini? Yuk teman-teman, kita cek dulu. Nah, kira-kira seperti inilah foto udara yang diambil pada tahun 2023 Kota Malino. Nah, foto ini juga termasuk citra foto berdasarkan sumbu kameranya, yaitu foto udara vertikal.
welcome to Malino, Kota Bunga. Di sini kita akan belajar geografi yang ideal. Nah, di sini tempatnya. Yuk ikut terus perjalanan kami. Kami pelajar perwakilan SMA Negeri 9 Makassar sebagai satu tim untuk melaksanakan pembuatan video geografi yang terlaksana di Malino, Kecamatan Tinggi Moncong dan Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya sebagai pengantar untuk penelitian geografi ini, langsung saja kita tanya ke Pak Saifuddin selaku guru mata pelajaran geografi kelas 10 SMA Negeri 9 Makassar. Pak, kira-kira apa yang akan diamati dan menjadi objek penelitian di lokasi wisata hutan pinus Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, insya Allah hari ini di lokasi ini Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa adalah lokasi wisata hutan pinus. Kita berada di warung ini tentunya ini untuk membicarakan tentang apa yang menjadi objek kajian penelitian kita. Seperti yang diajarkan di kelas bahwa yang menjadi objek kajian geografi pada dasarnya ada dua aspek fisik dan aspek sosial. Namun kali ini, insya Allah kita akan batasi pembahasan kita pada aspek sosial saja. Nah, tentunya nanti pada pembahasan berikut kita akan saksikan action dari teman-teman kalian bagaimana mereka mengambil sebuah data, mengumpulkan data dan langkah-langkah selanjutnya dalam sebuah penelitian. Kita akan saksikan pada action berikutnya. Cukup sekian, kita tunggu pada langkah berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, langkah awal untuk melakukan suatu penelitian geografi adalah mengamati fenomena geografi, yang dimana pengamatan fenomena geografi adalah proses awal yang menghasilkan pengetahuan ilmiah. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena geografi yang terjadi, tentang apa atau mengapa fenomena itu terjadi, dan di mana fenomena itu terjadi. Untuk melakukan pengamatan fenomena geografi, kita harus mengetahui 5 aspek fenomena geosfer. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita langsung tanya ke rekan-rekan saya. Teman-teman, kira-kira kalian boleh jelasin nggak ke kami untuk apa tuh fenomena geosfer? Oke, yang pertama itu ada litosfer. Litosfer itu mencakup kerak bumi dengan lapisan-lapisannya. Oke, yang kedua itu ada atmosfer. Atmosfer itu adalah fenomena geosfer yang mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan udara. Nah, yang ketiga itu ada hidrosfer. Nah, hidrosfer itu fenomena alam yang berkaitan dengan air-airan yang biasa kita temui seperti hujan, begitu. Kemudian yang keempat adalah biosfer. Biosfer itu berhubungan dengan makhluk hidup seperti kalian ini. Yang kelima ada antroposfer. Antroposfer mencakup segala kehidupan manusia di permukaan bumi, termasuk ekonomi, budaya, sosial, dan kegiatan yang dipengaruhi lingkungan. Nah, teman-teman, itu dari penjelasan rekan-rekan saya apa itu fenomena geosfer. Nah, objek-objek yang kami akan teliti ada villa-villa yang ada di sekitaran hutan pinus Malino. Nah, objek kami yang kedua ada warung-warung di sekitaran hutan pinus. Nah, objek yang ketiga yang akan kami teliti adalah hutan wisata pinus Malino.
Langkah awal untuk melakukan suatu penelitian adalah mengamati fenomena geografi, yang dimana kita akan mengamati objek-objek yang kami telah tentukan. Nah, setelah kami mengamati fenomena geografi, langkah yang kedua adalah menentukan masalah penelitian. Kira-kira apa saja dampak dari objek-objek tersebut ke kawasan hutan pinus? A few moments later. Setelah kami mengetahui apa saja aspek-aspek masalah yang timbul pada kawasan hutan pinus ini, teman-teman saya atau rekan-rekan saya akan menjelaskan satu persatu aspek-aspek masalah yang terjadi pada kawasan hutan pinus ini. Baik. Kami berdua akan menjelaskan aspek geografi yang ketiga, yaitu pariwisata. Pariwisata ini menggunakan lahan hutan pinus sebagai pembangunan komersial seperti villa dan warung, tentu mempengaruhi sektor pariwisata. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Namun, pengembangan ini harus juga terencana, harus mementingkan estetika dan kelestarian lingkungan. Nah, jika misalnya ini tidak diperhatikan, maka pengunjung Malino akan turun, karena tujuannya ke sini untuk melihat keindahan yang ada di hutan Malino ini. Menurut kalian, apakah ini sudah estetik dan menjaga kelestarian lingkungan? Kalian sudah sendiri. Aku terpikat, kau hanya berkedip. Aku terpesona saat kau bicara. Aku tak kuasa mendengar suaramu. Jadi, aspek masalah sosial yang kedua adalah migrasi. Perubahan penggunaan lahan hutan pinus untuk pembangunan villa dan warung dapat menarik lebih banyak orang, baik untuk berkunjung maupun sebagai tempat tinggal. Nah, migrasi ini tuh dapat membuat Malino menjadi semakin padat, sehingga pembangunan infrastrukturnya menjadi semakin pesat. Nah, hal ini untuk kedepannya dapat membuat hutan-hutan pinus di Malino mengalami penebangan. Baik, aspek selanjutnya adalah kemacetan, yang dimana kemacetan ini selalu terjadi di hari-hari libur karena banyak wisatawan yang ingin datang ke Malino, dan hal ini terjadi karena kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti kurangnya tempat parkir yang luas dan juga kurangnya jalanan yang luas, sehingga kemacetan ini seringkali menyebabkan polusi dan keresahan di masyarakat. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari teman-teman saya masalah sosial apa yang terjadi pada kawasan hutan pinus ini. Nah, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data yang lebih akurat dengan cara melakukan suatu wawancara kepada pemilik warung dan pemilik villa yang ada di kawasan hutan pinus. Baik teman-teman, kali ini kami akan mewawancarai salah satu pemilik warung yang berada di dekat wisata hutan pinus ini. Baik, Pak, sejak kapan didirikannya warung ini? Kalau didirikan warung ini yang lebih tahu persis yaitu pemilik. Saya hanya sebatas pengontrak. Ya. Nah, saya ini sudah berjalan kurang lebih 6 bulan. Start saya di bulan Ramadan. Nah, ini lokasi ini saya kontrak 1 tahun. Dalam 1 tahun ya, nilainya sekitar 15 juta. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih eksis di warung ini dan bersyukur. Baik, menurut Bapak sendiri apa yang menjadi daya tarik untuk membangun warung di sini? Baik, daya tarik yang paling menonjol di sini adalah karena ini adalah objek wisata, ya. Di Pinus ini banyak tamu-tamu dari Makassar, pokoknya Sulawesi Selatan, Utara, dan pendatang, kecuali
yaitu yang jauh-jauh tidak Ki, jauh sekali gitu ya. Tapi untuk Sulsel, Sulmut, dan sekitarnya itu pasti datang, terutama pada hari libur. Pada hari libur ya, Sabtu, Minggu, dan tanggal merah itu ramai sekali pengunjung. Itulah yang barangkali saya berminat untuk membuka usaha di sini. Baik, menurut Bapak apakah ada suatu tantangan dalam mengelola warung ini, Pak? Kalau masalah mengurus warung itu tentunya tantangan yang paling besar adalah bagaimana diri kita ini menjadi membuat sabar. Karena setiap orang, setiap individu itu dari si A sampai si Z, karakter pribadinya konsumen ini beda-beda, terutama dalam pelayanan gitu. Itu yang saya tahu dalam pelayanan di warung sini gitu. Baik, selama Bapak mendirikan warung atau mengelola warung di sini, apakah pernah terjadi konflik Pak dalam persaingan antara warung satu dan warung yang lainnya? Alhamdulillah, kita berasas kepada agama. Wasawirhum bil amri wasuro bainahum. Tidak ada salah satunya konflik antara tetangga satu dengan lain, antara kanan dan kiri, itu tidak ada. Alhamdulillah, sampai saat ini kita baik-baik semuanya. Alhamdulillah. Menurut Bapak, apakah ada upaya untuk lebih mengembangkan usaha yang sekarang mungkin dalam gelutan di dalam persaingan? Nah, tentunya dalam usaha atau bisnis ya, bersaing sehat itu memang harus, tapi yang sehat tidak saling menjatuhkan, tidak saling merugikan, tapi pastabikul khair dalam agama, berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Dan menurut Bapak, apa yang unik dari tempat atau warung ini sehingga warung-warung ini bisa lebih sukses daripada warung-warung lainnya? Sebetulnya tidak ada yang unik ya, tapi yang barangkali satu pelajaran tambahan untuk saya, banyak para konsumen, para pelanggan saya itu kadang-kadang saya suka bertanya, pesan mie double gitu kan, padahal satu aja kenyang ya, double mie gitu kan. Tapi memang itu udah barangkali lumrahnya, hobinya, kenyangnya dengan double begitu. Baik, terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Baiklah, itu saja pertanyaan yang kami berikan kepada pemilik salah satu warung yang berada di dekat wisata Hutan Pinus. Sekian dan terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Oke, jadi kami akan mewawancara salah satu pemilik villa di kawasan Hutan Pinus Malino ini. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa dampak villa terhadap masyarakat sekitar? Oh, dampak villa itu sangat berarti sekali buat masyarakat Malino ini, khususnya daerah Hutan Pinus, karena bisa menambah pekerjaan, terus bisa membuat ramai juga di sektor pariwisata. Pokoknya banyak lah mendapat keuntungan, bisa saling silaturahmi, pokoknya banyak. Oke, saya rasa itu saja. Oke, langsung ke nomor 2. Apa yang mendorong Anda untuk membuat villa di sini? Mendorong saya membuat villa di sini karena saya lihat ini Malino adalah prospek cerah. Apalagi ini salah satu destinasi wisata untuk Sulawesi Selatan ya, khususnya Kabupaten Goa. Di sini daerah dingin, daerah puncak, yang mana pada kepenatan orang-orang Makassar itu pasti akan lari ke puncak, cari hawa-hawa segar. Makanya itu saya mencoba untuk membangun villa di Makassar untuk menampung para orang-orang yang ada dari Makassar itu atau dari luar Makassar bisa beristirahat. Itulah kegunaannya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Nomor 3, bagaimana upaya Bapak untuk menarik pelanggan? Upaya saya untuk menarik pelanggan, bagaimana kita ramah terhadap pendatang, terus parkiran luas, terus menyediakan fasilitas air yang bersih, terus tempat tidur yang nyaman, kamar yang nyaman, terus kalau bisa ada wifi. Jadi untuk informasi
bila mau main internet bisa. Jadi tidak ada kendala lah saya rasa. Itu saya. Oke, hanya itu saja jawaban dan tanggapan dari pemilik villa. Sekian dan terima kasih. A few moments later. Setelah kami melakukan wawancara, pengumpulan data, dan lain sebagainya, langkah yang terakhir adalah membuat laporan sebagai bukti bahwa penelitian kami telah selesai. Penelitian berhasil. Guys, jadi saya tadi muntah air. Yang keluar itu air. Baik, untuk saat ini. Baik dulu nggak muntah nah, semua ikut tiba-tiba. Dulu nggak muntah. Guys, jadi inilah korban-korban muntah. Apa sih keluar? Dalam perutku. Emang gak bawa makan. Udah segini mau pusing juga. Panas ke. Itu ada aroma terapi bunda. Mana? Iya. Kita sedang mengejar macet, guys. Oke, tunggu sob. Muntah ya saya bilang. Nih. Udah. Kameramen mau juga. Enak tenan. Enak tenan. Ini ya. Ada tapnya lagi, pakai tape. Gimana rasanya? Mau kututurkan kah? Gimana rasanya, Chef? Apa tutorialnya? Gimana rasanya? Coba. Mantap. Asik sekali. Gimana, Cen? Apa ya? Mangan iku cendolo. Ada, taruh baik minum nah. Wah,